Pelabelan pangan. Apakah Anda membaca label sebelum membeli produk makanan ketika Anda berbelanja dalam retail ataupun di supermarket, minimarket? Apa saja isi yang ada di dalamnya? Kenapa harus ditulis demikian? Apa fungsi dari pelabelan tersebut? Definisi pangan olahan. Apa sih definisinya yang disebut dengan pelabelan pangan ini? Jadi label pangan ini adalah setiap keterangan, setiap informasi mengenai pangan yang ada di dalamnya, baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, atau kombinasi keduanya, yang kemudian disertakan di dalam produk tersebut, ditempelkan atau merupakan bagian dari kemasan tersebut. Itulah yang disebut dengan label pangan olahan. Label ini berfungsi memberikan informasi, atau pada video saya sebelumnya saya pernah menyatakan bahwa fungsi kemasan di dalamnya ada label adalah cara komunikasi dari produsen kepada konsumen. Disitulah produsen cerita apa yang berisi di dalamnya, dari supply dari mana, produsennya siapa, tertulis di situ nama produsennya, alamatnya di mana, tertulis juga nama alamatnya. Dan ada beberapa ketentuan lain yang harus diikuti oleh pelaku usaha pangan atau produsen pangan untuk bisa produknya didistribusikan dan memenuhi persyaratan dari Badan POM sebagai pemegang otoritas dalam rangka memastikan produk tersebut aman dan nyaman untuk dikonsumsi. Anda dapat mendownload informasi tentang ketentuan label pangan olahan di peraturan Badan POM yang disediakan di website JDIH BPOM di peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang konten label yang sesuai dengan ketentuan Badan POM tersebut. Informasi wajib yang ada di bagian utama adalah bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen, ya. Yang pertama adalah nama jenis. Nama jenis ini produk Anda jenisnya apa? Misalkan produknya adalah makanan ringan, misalkan produknya air minum, atau misalkan produknya di sini adalah nama jenisnya masakan cakalang woku misalnya, ya. Kemudian dituliskan nama jenis ini produk apa? Misalkan tumis ikan cakalang suwir pedas atau suwir tidak pedas atau pedasnya sedang. Nah, itu tuh jenis produk makanannya atau produk pangannya. Kemudian yang kedua adalah nama dagang. Nah, di sini nama dagang terserah, Anda tentukan sendiri nama dagangnya, nama brand Anda, silahkan tentukan. Informasi wajib berikutnya adalah berat bersih atau net weight atau netto, di mana di luar dari kemasannya. Berapa berat bersih produk tersebut ketika ditimbang sebelum kemudian dikemas. Informasi berikutnya dalam bagian utama ini adalah nama produsen. Silahkan tulis nama PT-nya apa, nama CV-nya apa, atau usaha dagang apa, diproduksi di mana, alamatnya. Tuliskan nama, alamat beserta dengan kode pos. Jika produk Anda merupakan produk import, maka tuliskan diimport oleh siapa. Jika produk Anda dikerjakan oleh pihak ketiga lainnya atau Anda maklonkan produk Anda, maka Anda harus tulis diproduksi oleh PT apa, untuk atau diedarkan oleh PT apa. Selanjutnya harus mencantumkan kode produksi. Nah, disinilah yang sering bingung, apa sih Pak apa sih kode produksi? Apakah bedanya dengan lot code atau batch code atau kode batch atau kode lot? Sebetulnya nggak ada bedanya. Kode produksi bisa disebut sebagai lot code atau kode lot atau juga kode batch. Nah, bagaimana untuk menentukan kode produksi? Kode produksi ini sebetulnya adalah informasi untuk ketertelusuran. Informasi ketika ada problem produk tersebut Anda bisa telusur berdasarkan info kodenya. Nah, kode ini silahkan Anda tentukan sendiri sebagai produsen. Misalkan cukup dengan tanggal, bulan, tahun di mana produk tersebut diproduksi, atau Anda menggunakan kode-kode tertentu, silahkan. Yang pasti bahwa ketika Anda mencantumkan kode tersebut, Anda harus paham sebagai produsen. Jadi tidak asal mencantumkan kode produksi tetapi tidak ada artinya. Harus jelas apa yang dimaksud dengan kode produksi tersebut. Kemudian mencantumkan keterangan atau tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini merupakan tanggal di mana produk tersebut masih dijamin mutu dan keamanan pangannya hingga tanggal yang kita tentukan. Terserah Anda tentukan tanggal kadaluarsa bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari karakteristik produknya dan tentu saja sudah dibuktikan
melalui pengujian, baik pengujian secara internal maupun ke laboratorium eksternal, bahwa produk Anda bisa bertahan dalam rentang waktu yang Anda tetapkan. Sehingga ada pembuktian atau validasi terhadap umur simpan atau shelf life validation. Berikutnya adalah nomor izin edar. Nomor izin edar ini bisa dikeluarkan oleh Badan POM atau bisa dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Untuk produk-produk rumah tangga yang diproduksi di rumah tangga, izin edarnya cukup menggunakan PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di kota atau di kabupaten. Jika produk tersebut diproduksi tidak di rumah dan harus memiliki izin edar yang disebut dengan MD atau makanan dalam negeri, jika diproduksi dalam negeri, maka izin edarnya harus dari Badan POM. Atau jika kita mengimpor produk tersebut dari luar, maka kita harus mencantumkan nomor izin edar ML yang berarti adalah makanan luar atau makanan impor. Selanjutnya, Anda mencantumkan logo halal. Tentu saja nanti gunakan logo halal yang terkini ya, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk memastikan bahwa kesesuaian terhadap regulasi halal di Indonesia. Nah, kemudian ada informasi di bagian lain, misalkan bagian utama adalah bagian depannya, bagian lain adalah bagian belakangnya. Apa saja yang harus ada di dalam bagian belakang kemasan kita? Yang pertama, Anda harus mencantumkan komposisi. Apa saja isi dari makanan yang Anda olah tersebut, yang Anda jual tersebut. Misalkan terdiri dari air, gula, garam, atau mungkin komposisi yang lain tergantung dari berapa banyak jumlah yang ditambahkan dalam produk tersebut. Maka untuk komposisi ini harus urut, mana yang terbanyak itu duluan dan nanti yang paling sedikit adalah paling belakang. Misalkan dalam produk ini ikan cakalang paling banyak, paling sedikit adalah menggunakan penguat rasa mononatrium glutamat atau MSG, nama lainnya ya. Nah, dalam ketentuan komposisi ini, dalam regulasi juga dinyatakan bahwa ketika Anda menggunakan bahan yang mungkin menyebabkan alergi atau bahan alergen, Anda harus mencetak tebal font atau huruf yang tertanda dalam komposisinya. Ya, ada 14 jenis bahan pangan yang bisa menyebabkan alergi, salah satunya ikan, udang, cumi, kemudian susu, telur, tepung, kedelai, wijen, ya, dan lain-lain yang harus Anda cantumkan dalam font tebal atau bold. Nah, keterangan berikutnya di bawahnya, jika produk-produk tersebut diproduksi di sarana atau di fasilitas yang sama menggunakan bahan alergen yang tadi saya sebutkan, maka Anda harus mencantumkan juga diproduksi bersama-sama dengan produk apa yang mengandung apa. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada orang-orang yang sensitif yang memiliki resiko terhadap konsekuensi alergi yang dapat berakibat kepada gangguan kesehatan bagi mereka yang memiliki spesifik alergi tertentu yang tadi saya telah sebutkan. Kemudian Anda juga harus mencantumkan informasi nilai gizi jika dipersyaratkan, nanti tergantung kategori produknya. Informasi nilai gizi ini merupakan apa saja kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut. Bisa saja protein, karbohidrat, lemak, ya, fiber atau serat, kolesterol, garam, gula, dan lain-lain. Berapa persen yang ada di dalamnya, itulah yang nanti harus dicantumkan. Ketentuan untuk menentukan informasi nilai gizi ini juga sudah diatur oleh peraturan Badan POM. Anda nanti tinggal ikuti atau Anda bisa ujikan produk tersebut ke laboratorium eksternal, kemudian Anda minta untuk uji nutrisi, kemudian nanti ada hasilnya dan kita input pada saat kita melakukan registrasi pendaftaran MD atau izin edar dari Badan POM. Berikutnya adalah saran penyajian. Bagaimana produk makanan ini disajikan? Apakah harus direbus dulu? Apakah harus dikukus? Atau cukup langsung bisa dimakankah? Atau harus digoreng? Atau harus masukkan ke microwave? Sedetail mungkin, produsen kemudian mencantumkan saran penyajian atau cara pengolahan produk tersebut. Sehingga tidak menyesatkan atau tidak menyalahi ketentuan, sehingga berdampak kepada kualitas maupun resiko keamanan pangan produk itu ketika akan dikonsumsi. Berikutnya Anda harus mencantumkan 2D barcode atau 2 dimensi barcode atau disebut juga QR code yang diberikan oleh Badan POM ketika kita mendapatkan nomor izin edar. Ketika Anda sudah selesai aplikasi untuk mendapatkan nomor izin edar,
Di dalam nomor izin edar tersebut secara elektronik Anda akan diberikan QR Code. QR Code ini sebagai bentuk transparansi bahwa produk Anda secara resmi terdaftar di Badan POM dan siapapun bisa mengakses validitas dari nomor izin edar yang Anda miliki. Jadi konsumen secara langsung bisa melakukan pemeriksaan dengan scan QR Code tersebut untuk mendapatkan konfirmasi bahwa produk Anda memang layak untuk diedarkan dan masih memiliki izin edar sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Badan POM. Nah, untuk informasi tambahan lainnya, misalkan customer service, misalkan ketentuan-ketentuan yang lain, ataupun mungkin memasukkan barcode untuk dijual di retail, Anda dapat mencantumkan, Anda dapat menambahkan di situ sesuai dengan proporsi yang ada dalam kemasan ya. Secara estetika atau keindahan dari produk tersebut juga perlu Anda pertimbangkan sehingga konsumen dapat tertarik dengan produk Anda karena desainnya bagus, komposisi warna yang cantik ya, dan informasi-informasi yang wajib dicantumkan sesuai dengan peraturan Badan POM sudah difasilitasi dan Anda siap sehingga produk ini memiliki keunggulan dan kesesuaian terhadap regulasi. Anda juga dapat mencantumkan gambar atau apapun yang memang tertera dalam komposisinya, ataupun Anda bisa menggambarkan dalam bentuk porsi yang sudah dimasak gitu ya, atau sudah diolah, sudah disajikan, sudah di plating. Namun Anda harus menyantumkan tulisan saran penyajian. Bahwasanya produk tersebut disarankan disajikan seperti ini, tetapi bisa jadi bentuknya kan tidak seperti itu. Karena untuk mengolah menjadi seperti itu Anda harus memberitahukan ke konsumen melalui saran penyajian atau saran penggunaan produk tersebut. Satu hal yang mungkin penting juga untuk dicantumkan adalah cara penyimpanan. Cara penyimpanan ini merupakan arahan dari kita kepada konsumen bahwa produk ini harus disimpan di suhu berapa sih? Apakah harus disimpan di freezer? Apakah cukup disimpan di dalam kulkas atau chiller? Atau boleh disimpan dalam suhu ruang atau suhu ambient. Tuliskan informasi tersebut di dalam kemasan Anda. Misalkan disimpan dalam freezer minus 18 derajat Celcius untuk produk frozen. Atau cukup disimpan dalam kondisi dingin. Atau disimpan di bawah 10 derajat Celcius untuk beberapa produk yang butuh chill. Atau disimpan di bawah 5 derajat. Atau mungkin disimpan dalam suhu ruang tapi tidak boleh terpapar matahari langsung. Silakan Anda tuliskan sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Dengan informasi-informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan Badan POM, bisa dipastikan bahwa produk kita sudah sesuai dengan regulasi yang diatur untuk memberikan manfaat bagi konsumen yang akan mengkonsumsi atau membeli produk kita. Itu saja informasi singkat yang bisa saya berikan. Silakan jika ingin bertanya, tuliskan di kolom komentar, like, dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Bersama saya, Samsul Arifin, salam food safety.